Pada episode sebelumnya, Kafka berhasil menjadi anggota pasukan pertahanan. Akan tetapi, selama 2 bulan ia berlatih, pengeluaran kekuatannya hanya naik sebesar 1% saja. Hal itu membuatnya terancam akan dipecat jika masih tidak ada perubahan. Oleh sebab itu, ia mencoba belajar seorang diri. Namun tak lama kemudian terdengar alarm yang membuatnya harus menjalani misi pertamanya bersama pasukan pertahanan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. Kendaraan pasukan pertahanan mulai memenuhi jalanan. Di sana mereka mendapat laporan bahwa ukuran target sepanjang 150 meter. Target muncul di Sagamihara dan sedang bergerak menuju utara dengan sangat lambat. Saat ini pasukan pertahanan sedang mengevakuasi penduduk dan mengirimkan persediaan. Para anggota baru juga diturunkan dalam misi kali ini. Di sana, Hoshina memompa semangat para anggota baru bahwa inilah saatnya bagi mereka untuk memusnahkan kaiju. Terlihat semua anggota sedang memfokuskan diri dan berkonsentrasi penuh di misi pertamanya. Terutama Kafka Hibino dan juga Kikoru Shinomiya yang telah mengetahui rahasia terbesarnya. Kemudian kita mundur beberapa waktu yang lalu, ketika Kikoru diberikan penjelasan oleh Kafka bahwa ia bisa menjadi kaiju karena ia memakan kaiju. Di sana Kikoru tak menyangka bahwa kemiskinan sungguh membuat seseorang bisa memakan apapun. Namun Kafka menyangkal tuduhan tersebut karena ia secara tak sengaja menelan kaiju. Di sana Kafka berpikir melaporkan hal ini pada pasukan pertahanan mungkin bisa mengobatinya, karena mereka mungkin bisa menyembuhkannya dengan teknologi yang dimiliki. Namun Kikoru mempunyai pandangan lain. Meskipun Kafka tidak dimusnahkan, ia akan menghadapi hari-hari penuh pemeriksaan dan eksperimen, sehingga jalannya untuk menjadi anggota pasukan pertahanan akan berakhir. Ditambah lagi, monster kuat yang menerima nama kode harusnya dipakai sebagai bagian dari senjata khusus. Itulah kemungkinan terburuk yang bisa menimpa Kafka. Mendengar semua itu, tentu saja Kafka merasa ngeri, sehingga ia memohon kepada Kikoru untuk menjaga info ini sebagai rahasia. Kikoru pun menyetujuinya, karena Kafka sudah menyelamatkan nyawanya tempo hari. Akan tetapi saat ia menemukan fakta bahwa Kafka adalah kaiju yang membahayakan umat manusia, dia sendirilah yang akan membunuhnya. Mendengar hal itu, Kafka tidak merasa terintimidasi. Ia malah tersenyum dan mempercayakan pekerjaan berat itu kepada Kikoru Shinomiya. Kini kita kembali di dalam kendaraan pasukan pertahanan. Di sana dalam hati Kikoru berkata supaya Kafka tidak mengecewakan kepercayaannya. Sementara Kafka yang awalnya nampak tenang dan keren, tiba-tiba saja malah mau muntah karena kondisi ini. Semua anggota baru melaporkan kejadian tersebut kepada wakil kapten jika Kafka mau muntah. Namun Kafka meminta maaf karena ia terlalu gugup dan tadi terlalu banyak makan. Kini kita ditunjukkan markas sementara pasukan pertahanan 304. Lalu kita juga diperlihatkan wujud kaiju utama yang mau menyerang penduduk. Wujudnya sangat besar dengan ukuran raksasanya. Jam menunjukkan pukul 4 pagi dan sekarang saatnya operasi pemusnahan Sagamihara dimulai. Semua anggota baru juga diterjunkan dalam misi kali ini. Di sana Hoshina menyampaikan jika target mulai bergerak saat di bawah tanah. Ia yakin target bergerak setelah mencapai tahap perkembangbiakan. Kafka dan Kikoru bersama wakil kapten Hoshina, Furuhashi dan Ichikawa tergabung dalam peleton Ikaruga. Kapten Ashiro akan memimpin skuad untuk menghadapi kaiju utama. Namun masalahnya adalah berbagai kaiju susulan yang diciptakan target. Di sisi lain, Izumo dan Kaguragi tergabung dalam peleton Nakanoshima. Mereka dijelaskan bahwa ini adalah zona pemusnahan. Kemudian kita juga ditunjukkan peta distrik yang tak memiliki fasilitas penting atau jaringan transportasi utama untuk pemusnahan. Tugas para anggota baru adalah untuk membereskan kaiju susulan tanpa membiarkan mereka keluar dari zona tersebut. Hoshina menyampaikan jika ini adalah tugas yang penting, di mana keberhasilan atau kegagalan bisa mempengaruhi besarnya kerusakan. Begitu juga dengan biaya dan waktu untuk pembangunan kembali. Para anggota baru akan ditempatkan di barisan belakang. Itu artinya dengan kata lain mereka akan menjadi garis pertahanan terakhir. Mendengar hal itu, Kafka merasa sangat bersemangat. Di sana semua anggota mulai tampak fokus berkonsentrasi. Karena tidak ada pertanyaan, Hoshina menyampaikan mau seberapa baik pun anggota baru di sesi latihan, itu tak akan bisa menyelamatkan satu nyawa. Namun di pertempuran nyata ini, Hoshina menyuruh para pemula itu menunjukkan hasil latihannya di medan tempur. Nampak ekspresi tegang dari para anggota baru pasukan pertahanan. Tak lama kemudian, masing-masing peleton bergerak sesuai tugasnya masing-masing. Tak lupa Hoshina mengucapkan kalimat motivasi untuk memompa semangat anggota baru. Di sana Kafka dan Ichikawa berkomunikasi sebentar.
Kafka berkata jika ia tak bekerja dengan baik di sini, mungkin ia tak akan mempunyai kesempatan lagi. Meski merasa gugup dan gelisah, entah mengapa Kafka merasa ada sesuatu yang lain di dalam dirinya. Ia merasa sangat bersemangat untuk menjalani misi pertamanya. Ichikawa yang mendengar hal itu merasa sangat maklum karena ini adalah pekerjaan yang sudah lama Kafka impikan. Oleh sebab itu, ia mengajak Kafka untuk menyukseskan misi pertamanya. Tak lama kemudian, di sektor E terjadi invasi kaiju susulan, sehingga pasukan di area tersebut disuruh untuk segera menuju ke TKP. Sontak setelah mendengar laporan tersebut, Kafka dan Kikoru yang mengisi sektor E langsung tancap gas untuk menuju ke lokasi. Kini peleton Hoshina mulai bergerak untuk membasmi para kaiju susulan yang ada di sana. Sementara Kafka berpesan pada Ichikawa untuk tidak mati terlebih dahulu. Ichikawa pun memberikan pesan yang sama kepada Kafka. Namun saat ini, Kafka dan kawan-kawan harus menaklukkan dulu kaiju susulan yang muncul tepat di depan mereka. Kini mereka menantang kaiju tersebut untuk segera menunjukkan kekuatannya. Setelah para anggota baru itu pergi, Hoshina memberikan komando dari kejauhan. Di sana dengan senyuman di wajahnya, Hoshina menyuruh para pemula itu pergi ke medan pertarungan dan membuat senior mereka terkesan. Sementara itu di distrik E, Kafka merasa jauh lebih tenang daripada saat ujian masuk. Sepertinya ia juga bisa merasakan jika baju khususnya memberikan respon. Lalu kita ditunjukkan Kafka Hibino yang mencoba untuk melepaskan kekuatannya yang baru meningkat 1% saja. Efeknya, dia langsung terjungkal ditabrak kaiju susulan yang ada di depannya. Kikoru yang melihat tingkah sembrono Kafka menyuruhnya untuk tetap di belakang saja. Sementara salah seorang senior mengeluh kenapa ia malah harus menjaga para pemula. Ia mengatakan kepada pemula setidaknya perhatikan dari jauh supaya tidak mengganggu. Kemudian ia memberi instruksi. Karena mereka belum mengetahui di mana titik vital musuh, ia menyuruh semua anggota untuk berhati-hati. Karena mereka belum mengetahui di mana titik vital musuh, ia menyuruh semua anggota untuk berhati-hati. Namun tanpa diduga, seseorang langsung memberikan serangan telak kepada kaiju susulan. Sampai-sampai membuat tubuh kaiju tersebut bolong-bolong. Orang yang melakukan serangan tersebut adalah Kikoru Shinomiya. Dengan kekuatannya, ia membalikan omongan seniornya bahwa ia akan berhati-hati saat menembak semua daerah yang bisa menjadi titik vital. Melihat efek dari serangan yang ditimbulkan Kikoru ke kaiju susulan, membuat nyali senior tadi langsung menciut. Ia tidak percaya serangan itu dilakukan oleh seseorang yang baru bergabung 2 bulan lalu. Itulah kekuatan yang dimiliki Kikoru Shinomiya, anggota baru pasukan pertahanan dengan pengeluaran kekuatan sebanyak 55%. Kafka yang melihat kemampuan Kikoru hanya bisa menunjukkan kedua jempolnya sembari meringis di antara tumpukan mayat kaiju. Sementara itu di distrik F, peleton Ikaruga juga sedang bekerja sama untuk melumpuhkan satu kaiju. Mereka berhasil melukai 2 kaki kaiju tersebut dan bersiap melakukan serangan terakhir. Orang yang melakukan serangan terakhir adalah Furuhashi. Dengan kemampuan yang ia miliki, Furuhashi langsung melesatkan peluru dari senjata yang ia pegang. Sedetik kemudian, akibat dari serangan yang dilakukan Furuhashi membuat kaiju tersebut bolong-bolong. Ikaruga memuji tembakan yang dilakukan Furuhashi, sehingga ia mencoba pamer di hadapan Ichikawa. Namun tanpa ia duga, Ichikawa berhasil melumpuhkan satu kaiju besar dengan seorang diri. Terlihat, tubuh kaiju tersebut juga bolong-bolong akibat terkena serangan Ichikawa. Furuhashi sendiri tidak percaya jika Ichikawa berhasil melumpuhkan kaiju tersebut sendirian. Bahkan, Ichikawa juga terlihat sangat tenang saat berhadapan dengan kaiju susulan yang ada di depannya. Di sana, Ichikawa menjelaskan strateginya, di mana ia mengganti peluru dari yang awalnya peluru peledak menjadi peluru pembeku. Sepertinya strategi ini sangat efektif, karena ia bisa bertarung sambil melambatkan gerakan musuh. Lebih lanjut lagi, Ichikawa mengatakan saat ia sudah terbiasa, ia bisa memburu mereka dengan lebih baik. Furuhashi yang mendengar semua penjelasan Ichikawa hanya bisa melongo tak percaya. Sementara Ichikawa masih merasa jika kekuatannya belum cukup. Ia mendorong dirinya untuk menjadi lebih kuat lagi hingga seniornya Kafka Hibino tidak perlu berubah ke mode kaiju. Itulah perasaan pedulinya terhadap Kafka. Di tempat lain, peleton Nakanoshima juga sedang bertarung. Izumo dan Kaguragi terlihat saling menembakkan senjatanya untuk menunjukkan siapa yang lebih hebat. Melihat hal itu, seniornya merasa tidak percaya diri karena para pemula memiliki kemampuan yang jauh melebihi ekspektasi. Di sana, Kaguragi mengejek Izumo karena dia sudah menghabisi 3 kaiju. Namun, Izumo menjawab bahwa 2 di antaranya karena dia ikut membantu Kaguragi. Nakanoshima yang melihat persaingan antara Izumo dan Kaguragi merasa senang.
karena tahun ini para pemula yang bergabung benar-benar berkemampuan tinggi. Di sana Nakanoshima mengatakan jika ia mendengar dari Hoshina bahwa ada beberapa yang menonjol. Namun jika dibandingkan tahun lalu, tingkat pengeluaran para pemula ini cukup tinggi. Didorong oleh para tingkat atas, sepertinya levelnya meningkat untuk seluruh grup. Hal itu cukup untuk membuat Nakanoshima terkesima. Di tempat lain, Kafka merasa insecure karena laporan pemusnahan kaiju terus datang satu demi satu. Ia merasa semua teman-temannya hebat karena telah menunjukkan kemampuannya, bahkan Ichikawa dan Furuhashi. Melihat hal tersebut, Kafka merasa dirinya tidak berguna dan malah menjadi beban tim. Sehingga Kafka berpikir apa yang bisa ia lakukan. Setelah berpikir sejenak, sembari melihat situasi yang ada, Kafka teringat bahwa pasukan pertahanan belum mengetahui di mana titik vital musuh. Dari sana, Kafka akhirnya tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan meyakinkan dirinya, Kafka berkata jika dia akan memakai senjatanya sendiri untuk bertempur. Tak lama kemudian, senior Kafka merasa keheranan karena Kafka malah mengobrak-ngabrik mayat kaiju yang sudah dikalahkan. Ia bertindak seperti orang bodoh yang tidak tahu harus berbuat apa. Padahal Kafka sedang berjuang juga dengan caranya sendiri. Di sana Kafka merasa sangat senang karena meski hanya 1%, berkat baju khususnya, ia bisa membedah kaiju dengan lebih mudah. Ia bahkan berpikir jika ini bisa diproduksi massal, baju khusus tersebut bisa dijual di industri pembersihan. Setelah membedah kaiju tersebut, Kafka merasa struktur tubuhnya cukup umum untuk kaiju bertipe jamur. Walaupun intinya tidak di tempat biasanya, Kafka terus mengubek-ngubek bangkai tersebut untuk mencari titik vital kelemahan kaiju. Hingga pada akhirnya, Kafka berhasil menemukannya dan segera melaporkannya pada wakil Kapten Hoshina. Sembari memegang titik vitalnya, Kafka melapor bahwa itu ada di belakang leher mereka. Tapi karena inti ini ada di balik serat otot kuat yang berfungsi seperti tulang punggung, pasukan dengan kemampuan rendah mungkin harus menyerangnya dari samping supaya bisa tembus. Wakil Kapten Hoshina mendengarkan penjelasan Kafka dengan sangat serius. Kemudian Kafka juga menyampaikan satu hal lagi yang sangat penting. Ia menjelaskan bahwa para kaiju susulan ini juga memiliki organ perkembangbiakannya sendiri. Kafka menunjukkan bahwa itu adalah organ putih di sekitar pantat mereka. Jika pasukan tidak menghancurkannya, kaiju susulan baru mungkin bisa muncul dari bangkai yang sebelumnya. Mendengar semua penjelasan Kafka yang sangat rinci, membuat wakil Kapten Hoshina memuji kerja bagus yang dilakukan Kafka. Kemudian Okonogi menerima perintah dari Hoshina untuk menyebarkan informasi penting yang sudah didapatkan Kafka Hibino. Di sana, Hoshina juga mengatakan jika ini semua berkat pengalaman kerja Kafka sebelumnya. Namun pembelajarannya juga terbayarkan. Sekali lagi, Hoshina memuji kerja bagus Kafka pada misi pertamanya. Di sana akhirnya Kafka merasa jika dirinya bisa berguna bagi pasukan pertahanan. Ia akan melakukan apapun yang ia bisa untuk sampai di samping Mina dan mendampinginya untuk menumpas kaiju. Namun tak lama kemudian terdengar ledakan yang sangat keras. Mendengar hal itu, Kafka langsung menoleh ke sumber ledakan, yang ternyata itu adalah Kapten Ashiro yang menggunakan senjata super besar untuk menghancurkan kaiju utama dengan kekuatan yang ia miliki. Tentu saja, dengan senjata sebesar itu menghasilkan kerusakan yang sangat dahsyat. Terlihat tubuh kaiju utama langsung bolong seperti terkena meteor. Inilah kekuatan dari Kapten Ashiro Mina yang ingin disamai oleh Kafka. Namun sialnya, chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.